cari dulu chord yang paling simple. Dimana simple di sini artinya tidak punya chord yang bare atau progresinya tidak ada chord bare. Chord bare itu kalau di Indonesia sering disebut chord gantung, bentuknya kayak gini. Hai teman-teman, welcome back. Belajar chord biasanya adalah salah satu tahapan awal yang dipelajari orang-orang yang mau belajar gitar. Karena ini yang biasanya paling sering kita temukan di Indonesia, karena kita pengen mengiringi kita sendiri nyanyi atau kita pengen ngiringin orang lain nyanyi, dan itu paling simple ya kita mainin chord. Dibilang simple juga sebenarnya ya simple kompleks juga, nanti ada chord-chord yang juga kompleks, tapi bisa dibilang ini salah satu tahapan yang paling simple. Nah, untuk memainkan chord ini saya mau bagiin step-stepnya gimana kamu belajar dari awal banget, dari nggak tahu chord sama sekali. Tentunya buat belajar chord ini, cara yang paling gampangnya adalah kamu tinggal menghafalkan aja bentuknya. Itu bisa kamu cari di internet, di search engine, tinggal diketik aja mau chord apa, biasanya itu nanti sudah ada panduannya dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi kamu tinggal ngikutin jari-jarinya diletakkan di mana. Oke, as simple as that. Nah, yang pertama menurut saya stepnya adalah kamu cari dulu chord yang paling simple. Dimana simple di sini artinya tidak punya chord yang bare atau progresinya tidak ada chord bare. Chord bare itu kalau di Indonesia sering disebut chord gantung, bentuknya kayak gini. Jadi kamu menekan banyak senar sekaligus dengan satu jari. Nah, ini akan menjadi challenging kalau misalkan kamu belum pernah belajar chord sama sekali. Jadi yang biasanya saya sarankan adalah kita belajar di progresi D mayor. Yang 145-nya adalah D, G, dan A. D mayor, G mayor, A mayor. Yang bentuknya adalah seperti ini. Jadi D, ya, G-nya bisa seperti ini. Atau kadang ada juga yang maininnya kayak gini. Ya, lalu A, ada yang mainin kayak gini, ada yang mainin kayak gini. Ya, basically sama aja posisinya. Nah, ini simple karena bentuknya masih berdekatan. D contohnya ada di sini, senar 3 fret 2, senar 2 fret 3, senar 1 fret 2. Ya, lalu G, mungkin G ini agak sedikit challenging tapi tidak sesusah chord yang lain. Jadi di senar 6 fret 3, senar 5 fret 2, senar 1 fret 3. Nah, biasanya kalau awal-awal mungkin belum terbiasa pakai 3 dan 4 seperti ini, kamu bisa change ke 1, 2, dan 3. Lalu A-nya jarinya berdempetan di fret 2, senar 4, 3, dan 2, jari 1, 2, 3. Nah, ini kamu bisa balik lagi ke D. Ya, jadi pakai progresi yang sesimpel ini dulu. Kamu bisa juga pakai progresi lain, contohnya G mayor juga bisa, G, C, dan D. Belum ada chord gantungnya. Step yang kedua, kalau misalnya kamu udah tahu bentuk-bentuk chord ini, let's say tadi D mayor, G mayor, dan A, kamu pindah dulu shiftingnya dari satu ke chord yang lain. Biasakan tangan kirinya dulu. Kalau misalkan belum bisa sinkron gitu ya, tangan kiri sama tangan kanan, kirinya dulu. Pakai 4 ketukan, jadi misalkan kayak gini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ganti 1, 2, 3, 4, ganti 1, 2, 3, 4. Jadi biarin kirinya dia terbiasa dulu untuk pindah dari satu chord ke chord yang lain. Karena kalau baru belajar kamu kan belum biasa nih pindah-pindahnya. Jadi ininya dimantepin dulu. Baru setelah itu kamu bisa sambil strumming simple aja dulu di ketukan pertamanya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nanti kalau misalkan sudah lebih fasih kirinya dan kanannya, bisa tiap beatnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kanannya kamu bisa petik pakai atau strum pakai 1 jari atau pakai 2 jari atau 3 jari. Biasa saya 3 jari sih, jadi 3 jari ini ya, biar lebih garing suaranya. Step yang ketiga, kamu bisa mulai untuk mengenalkan jari kamu ini ke chord bare atau chord gantung itu tadi.
Tapi menurut saya kamu bisa simplified dulu. Jadi let's say yang paling sering itu kan kalau main di C ya, ada chord F ini. Nah kamu bisa mainin chord F yang simplified dulu. Jadi yang barenya nggak semuanya ke senar 6, tapi yang setengahnya dulu barenya. Jadi di sini. Ya bentuknya seperti ini. Yang di bare itu cuma senar 1 dan senar 2. Supaya jari kamu terbiasa dulu buat menekan lebih dari satu senar. Oke? Dan kalau misalkan mau tahu tipsnya gimana mainin bare, saya udah buat videonya, nanti kamu bisa langsung lihat aja di deskripsi, linknya saya taruh di situ. Nah, kalau udah terbiasa dan menurut kamu ini udah oke bunyinya, kamu bisa majuin lagi, let's say main B, bass mayor ya, kayak gini. Jadi di bare sampai 5, baru nanti kalau mau di bare sampai 6. F. Oke? Jadi dicicil gitu. Jangan langsung bare yang ini. Kalau misalkan mau coba ya boleh-boleh aja. Kalau coba dan ternyata bisa ya udah, berarti udah solve gitu masalah. Oke? Jadi itu 3 steps yang utama gimana caranya kamu bisa bangun dari bawah dulu, dari sama sekali nggak belajar chord sampai bisa mainin chord yang ada barenya. Nah sebenarnya ada cheatnya atau cara curangnya di mana kamu nggak usah mainin bare, yaitu kamu pakai alat yang namanya capo. Nah ini saya juga udah pernah bikin videonya pakai capo. Jadi seperti ini, kamu tempelin aja di sini. Ini dia akan mentranspose chord yang kamu mainkan. Misalkan kamu pengennya bentuk chordnya tuh cuma D, G sama A aja gitu, tapi lagunya mainnya di E ternyata. Ya udah, kamu tinggal taruh di fret 2 seperti ini. Nah terus kamu bisa mainin, dianggapnya ini seperti pindah ke sini dan bisa mainin tetap bentuk chord D, G, dan A. Ya, ini cara curangnya. Ya cara curang. Saya nggak saranin belajar pakai cara ini karena kalau kamu cuma bisa mainin chord 3 chord ini aja ya nggak bakal berkembang gitu kan. Jadi usahain tetap kamu memperkaya diri juga dengan bentuk-bentuk chord yang lain. Karena sebenarnya kalau misalkan kamu udah tahu bentuk-bentuk chord tertentu, itu tinggal di shift aja ke fret selanjutnya. Itu akan punya bentuk yang sama. Nah kalau mau tahu lebih banyak lagi soal belajar chord, saya juga punya course gratis yang bisa tinggal kamu lihat aja. Itu ada lessons-nya banyak dan bisa kamu tinggal ikutin. Oke, jadi semuanya ada di deskripsi. Semoga ini juga bisa membantu kamu belajar chord dengan lebih mudah lagi. Jangan langsung belajar hal yang susah, selalu bangun fondasi yang lebih kuat terlebih dahulu. Alright, itu aja video hari ini. Semoga bisa membantu. Thanks for watching. I'll see you in the next video guys. Bye-bye.